Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Alfiransa dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan mata pelajaran sejarah. Salah satu penyebab runtuhnya VOC adalah karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat VOC. Jika kita melihat negara Indonesia saat ini juga sedang marak tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Sehingga pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan keadaan korupsi di Indonesia saat ini? Menurut pendapat saya, dapat kita simpulkan bahwasanya perbuatan korupsi pada masa VOC didasari atas keinginan kehormatan dan kemewahan oleh pejabat VOC. Banyak pejabat VOC yang sudah gila hormat dan ingin berfoya-foya. Bahkan pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. Bahkan perbuatan korupsi yang dilakukan untuk memperkaya diri mereka sehingga membuat VOC dilanda kebangkrutan dan gulung tikar. Perbuatan seperti itu sangat merugikan. Jika kita hubungkan dengan keadaan korupsi di Indonesia pada saat ini, tentu perbuatan korupsi pada masa VOC dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia untuk melakukan perbuatan korupsi. Hal itu dikarenakan perilaku tersebut akan ditiru dan diterapkan oleh masyarakat di Indonesia, terlebih-lebih pada mereka yang memiliki jabatan. Salah satu alasan yang mendasari sehingga seseorang dapat melakukan tindakan korupsi dapat didasari dengan alasan yang sama seperti pada masa VOC, yaitu keinginan kehormatan dan ingin memperkaya dirinya, atau dalam artian untuk memenuhi kepentingan pribadinya, yaitu dengan sebuah cara yang kurang baik, yaitu dengan korupsi. Hampir dapat dikatakan VOC sebagai pelopor budaya korupsi di Indonesia. Alasannya sudah banyak masyarakat dan pejabat negara yang melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh pegawai VOC. Budaya korupsi di Indonesia harus dihilangkan agar tidak merugikan orang lain dan negara. Dengan cara selalu berpikir bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang lain. Pertanyaan yang kedua, kalian sebagai generasi penerus bangsa, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengatasi tindakan korupsi? Berikan contoh kecil tindakan anti korupsi yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan belajar dengan giat untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran pengetahuan tinggi dan baik mengenai perbuatan korupsi. Selain itu, selalu berkomitmen untuk menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap generasi muda agar terbentuk pribadi mulia, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Dengan demikian, generasi penerus bangsa akan mempunyai jiwa karakter anti korupsi yang nantinya akan mampu memiliki jiwa tegas untuk menolak tindakan korupsi, bahkan membantu memberantas tindakan korupsi. Karakter anti korupsi pada jiwa generasi muda juga akan selalu mendukung bahkan membantu terhadap bentuk upaya mensosialisasikan tindakan korupsi kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Contoh tindakan kecil sebagai bentuk anti korupsi: 1. Selalu berperilaku jujur. 2. Mengemban amanah dengan baik. 3. Bertanggung jawab dalam segala hal. 4. Berperilaku adil dan bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.